Ya, shalom semua ya. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita tuntunan Tuhan ya. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapak di dalam surga, kami bersyukur. Kami sudah diberkati hari ini Tuhan, hingga sore. Yang indah ini Tuhan, kami mau bersekutu dengan Kau Tuhan. Kiranya Kau urapi setiap kami Tuhan, terutama untuk hamba-Mu, Bapak Nikolas Liang Tuhan, yang menjadi berkat-Mu Tuhan. Terlebih lagi, dia yang memimpin WL, plus singer, plus firman Tuhan. Kiranya urapan ganda turun atas Tuhan. Berkati setiap kami yang hadir maupun yang belum masuk, kiranya memperlancar mereka yang sehingga mereka juga dapat bergabung dengan kami. Kami percaya dari awal pertengahan hingga akhir, hanya nama-Mu saja yang ditinggikan ya Tuhan, yang dipermuliakan Tuhan. Kami mohon tuntunan-Mu hanya di dalam nama Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk, mari silakan Pak Nikolas. Baik, Bapak Ibu dan terkasih dalam Yesus yang ada di FM pada sore hari ini. Kembali kita hadir di hari Minggu dengan segala sukacita. Karena hari ini adalah harinya Tuhan yang selalu kita nikmati setiap hari. Ada anugerah, rahmat, kasih-Nya yang menyertai kita. Kalau kita boleh hadir di sini, kita percaya Tuhan pun hadir lebih dahulu bersama kita. Jadikan kita orang-orang yang setia. Jadikan kita orang-orang pilihan Tuhan. Jadikan kita adalah orang-orang yang mengasihinya. Karena Tuhan tidak pernah stop untuk mengasihi. Yesus setia. Dia kita. Dalam segala susahku selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Lautai dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Ya Bapa kita, dalam segala susahku selalu menghibur. Yang mengerti bahasa tetesan air mata. Walau badai mengamuk, Tuhan Yesus setia. Walau badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Kuat hatimu, selamat datang hidup bersamamu. Sebentar, halo, halo. Yes, dengar ya? Siap, dengar Pak. Lanjut. Kuatkanlah hatimu di setiap persoalan.
hatimu dalam curahan Tuhan. Tuhan selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup menolong. Tangannya takkan berlama. Pada saat ini, ketika banyak hal-hal yang terjadi di luar dugaan, terkadang anak-anak Tuhan mengalami kelemahan, kekhawatiran, semua terjadi secara. Tapi ini kita dikuatkan supaya apapun yang terjadi, Tuhan selalu bahkan siap melindungi kita dengan segala rahmat kasih-Nya. Dan tak akan pernah kekurangan sedikit pun. Tuhan membuat kita senantiasa hidup dalam kemenangan. Tak usah takut, jaga Yesus peliharaku. Tak usah susah, Roh Kudus ibuku. Ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Bergajah berlimpah, El Shaddai. Tak usah ku takut menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus ibuku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa.
besar, yang besar, El Shaddai, lihat El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkaca berlipat, El Shaddai. Bapa di dalam surga, kami boleh mengucap syukur jika sore hari ini kami boleh berkumpul kembali untuk memulai ibadah Zoom kami di Family Ministry. Kami mohon berkat perlindungan-Mu Tuhan. Kiranya kami yang hadir di sini Tuhan, ada yang berbincang-bincang, ada juga nanti yang bersaksi, yang selalu memberikan kekuatan kepada kami, serta hamba-Mu Tuhan, yang akan memberikan sharing firman Tuhan, untuk memberikan kekuatan kepada kami semua. Pakai mulut, hati, jiwa, dan pikiran hamba untuk memberikan rahmat anugerah, kemenangan-Mu tentang kasih dan kemurahan-Mu melalui firman-Mu yang indah. Terima kasih, kami percaya bahwa hari ini adalah hari kemenangan Tuhan, dan awal, pertengahan, hingga selesai, biarlah acara Zoom ini berjalan dengan baik. Kuasa iblis yang mencoba mengganggu, menggoda melalui sial dan sebagai dalam nama Yesus kami usir Tuhan. Berkati sahabat-sahabat kami, teman-teman kami yang akan masuk ke Zoom ini Tuhan, supaya mereka tidak akan pernah ada rintangan. Selalu mereka rindu akan kemenangan kasih-Mu. Biarlah semua hari ini berjalan dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, Kau berkati Bapak Gembala kami Komingguan, bersama Pak Hendra Winata yang selalu memotori kami, yang memberikan kami support di dalam semangat mengikuti Zoom ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus kita percaya, katakan haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Silakan Pak Gembala, Tuhan berkati. Yang bersaksi. Ya, mungkin ada yang mau kesaksian, boleh silakan. Bu Grace, Pak Joni, Pak Joner, mau Ya, kesaksian Pak Joner. Pak Joner, silakan. Pak Joner. Baik Pak, saya mau bersaksi Pak ya. Ya. Dan bisa mendengar suara saya Pak ya? Bagus. Oke. Jelas. Nah ini mengenai pelayanan ini Pak ya. Jadi saya baru juga tahu bahwa di tempat pelayanan yang di apa itu? Videonya dibuka Pak Joner. Di Baduy itu kan ada satu kampung namanya Kampung Lande Pak. Saya nggak usah buka kamera Pak ya, soalnya biar jelas Pak, ini sinyalnya lari-lari kan. Ya, jadi ada Kampung Lande. Lande itu kan tempat untuk orang-orang Baduy luar itu diambil, kemudian ditaruh di satu kampung namanya Lewi Damar. Jadi dibikinlah satu kampung Lande. Jadi mereka itu dimualafkan gitu Pak ya. Kan orang Sunda itu kan Baduy punya agama animisme. Nah, kemudian jadi satu yayasan ini membawa beberapa orang, sekitar ya 40 kakak lah waktu itu Pak. Dibawa langsung, dibangun tempat mereka, diiming-imingi. Jadi dibangun tempat, katanya mau dikasih pekerjaan, dikasih pelatihan seperti itu Pak ya. Nah ternyata sudah 4 tahun mereka di situ, tidak direalisasi janji-janji itu, seperti janji kampanye gitu ya. Nah kemudian mereka merasa resah di sana karena tidak ada pekerjaan. Karena kan dijanjikan dikasih pekerjaan gitu kan, atau semacam home industri gitu, bikin kerupuk singkong, jual madu dan lain sebagainya. Tapi itu tidak ada Pak, sudah 4 tahun. Sampai rumah-rumah mereka juga bocor, juga nggak diperhatiin. Saya tanya kenapa begini, saya bilang iya, sejak
corona, Pak, katanya. Jadi rupanya sebuah yayasan ini membuat mengadopsi 40 kakak dari Baduy itu untuk dibuat cari dana gitu, Pak ya. Jadi rupanya kalau mereka itu memualafkan orang itu ada zakat untuk itu dari pemerintah gitu loh. Wah, jadi semacam mereka dijual lah, pengakuan dari Pak Dayat ini ya. Pak Dayat ini kan salah satu RT-nya di situ. Saya juga banyak ngomong dengan dia, cerita gitu ya. Jadi seperti itu pengakuannya, seperti itu. Terlantar mereka, Pak. Nggak ada kerjaan, terus juga kadang-kadang mereka sakit gitu ya. Nah, karena saya kan tadinya kan kader kesehatan, Pak ya, dilatih waktu itu. Nah, saya pergilah ke situ bawa obat-obatan gitu. Nah, kemudian ya mereka merasa bisa menerima kita gitu, Pak ya. Terus akhirnya 10 kakak itu keluar dari desa Lande itu, pergi terlantar lah gitu ya. Saya tanya mereka pergi kemana? Nggak tahu, Pak, karena begitu mereka udah keluar dari Baduy, melanggar adat, mereka nggak boleh masuk lagi. Jadi mereka kayak pergi kemana gitu loh, Pak. Nah, nggak ketemu yang 10, tinggal 30, Pak. Nah, sekarang sampai lagi follow up itu yang 30 kakak itu. Nah, saya kan tidak mungkin mengeluarkan mereka dari situ kan. Saya juga jaga kode etik juga ya, Pak ya, dari yayasan yang Muslim itu kan nggak enak nanti. Tapi mereka berusaha ingin keluar dari tempat itu karena merasa nggak diperhatikan. Itu ada 30 kakak, Pak. Nah, saya lagi bergumul itu kalau mereka bilang ya, Pak ya, kalau misalkan ada lahan gitu, mereka bisa pindah ke situ dan jadi pengikut Isal Mas. Tapi saya nggak terpancing juga dengan seperti itu ya. Takutnya nanti ya mereka hanya percaya Isal Mas itu, percaya Yesus hanya ada embel-embel, bukan sesungguhnya kan. Hanya dengan materi, itu pertimbangan saya. Tapi saya berdoa supaya Tuhan supaya saya bisa eksis ke situ, menginjili mereka, memberikan obat-obatan gitu ya. Nah, kemarin tuh saya bergumul obat dari mana gitu ya, caranya gimana ya supaya ada obat-obatan. Mereka penyakit cacingan, kurang vitamin, rematik, ya, tensinya itu. Jadi mereka kurang gizi gitu ya, pusing apa dan semacam. Makan juga kadang-kadang nggak jelas mereka. Itu mungkin jadi kecahnya terganggu. Ini dua saya kemarin itu. Nah, akhirnya saya kontak satu orang Jakarta gitu ya. Minta tolong kalau ada donatur untuk obat, bisa nggak bantu kita. Nah, puji Tuhan itu ada, Pak. Jadi dari donatur itu menyediakan obat-obatan, obat apapun disediakan sama dia. Jadi saya bersyukur lewat obat ini nanti pelayan kasih ini, mereka makin mengenal Tuhan Yesus Kristus. Seperti itu, Pak ya. Nah, saya udah setiap Jumat ke sana, Pak, saya ke Baduy. Saya fokus untuk satu desa Lande itu kan. Ya ajak komunikasi, ajak mereka berdoa, terus pelan-pelan sampaikan Injil karena kan mereka udah dimualafkan, dimuslimkan itu. Ya tapi ya begitu mereka nggak ya kayak KTP gitu aja. Nah, ya saya bersyukur Tuhan pimpin saya ke sana, terus juga punya persoalan tapi Tuhan buka jalan. Nah, tolonglah doakan Pak, desa Lande ini masih ada 30 kakak lagi orang Baduy yang ada di sana supaya mereka bisa mendengar Injil dan mereka juga bisa percaya. Seperti itu Pak kesaksiannya. Tuhan berkati Pak. Puji Tuhan. Wah, luar biasa ya Pak Joner. Pak Joner, kalau ada perlu Alkitab bilang saya, nanti saya kirim Pak Joner. Boleh Pak, boleh. Minta alamat Pak. aja, nanti saya kirim. Ya, untuk dibagikan untuk mereka ya. Ya, itu penting. Perlu itu Pak nanti buat mereka. Ya, Pak Joner kasih alamat aja, nanti saya kirim ya. Iya, oke. Siap Pak, Mingguan. Ya. Nah, itu gitar kapan boleh diambil itu? Oh iya. Pas sempat. Kalau dikirim, takutnya mahal nggak ongkosnya kalau ke Serang ya, gitar gede gitu. Kalau dikirim enggak sih Pak? Coba nanti saya tanya besok ya. Minta Ya. alamat ya Pak Joner ya. Oh, baik Pak, baik Mingguan, baik. Tuhan berkati Pak. Ya, biar jadi berkat ya, biar Pak Joner terus melayani Tuhan, luar biasa, biar jiwa dimenangkan ya, menyenangkan lagi Tuhan. Luar biasa Pak Joner. Ya, ada lagi yang mau kesaksian? Ya, silakan Pak Joni. Ya. Halo. Shalom. Selamat sore. Kencang suaranya Pak Joni. Pak Joni, nggak kedengaran. Suaranya kecil ya. Halo. Halo. Ya, bagus Pak Joni. Bagus. Baik. Saya cuma kesaksian kecil-kecilan aja.
kemarin kan ada orang yang ngambil anjing di tempat saya, ada 4 ekor gitu. Dia bilang tadinya dia mau bayar, kata saya enggak, kita bukan mau jual anjing, ambil aja, nggak usah bayar gitu. Saya nggak taunya besokannya dikirimin kue, kue tart lumayan. Waduh, saya bilang ini baru pertama nih ketemu orang seperti ini. Terus anak saya kan ribut tuh, yang coklat tuh yang papa kasih tuh kesenangan dia katanya, kenapa dikasih, suruh minta lagi. Jadi aduh, akhirnya diminta lagi yang coklat itu. Saya nggak tahu, ini dibalikin 2 tadi, dibalikin 2, dia belum mau ambil lagi katanya, dia maunya yang udah, yang masih belum disteril katanya. Aneh juga, orang maunya yang steril, dia maunya yang nggak steril. Jadi akhirnya ya udah kembaliin lagi 2. Sambil ngembalin anjing itu, dia kasih lagi saya ayam goreng Kentucky itu tadi. Ini barusan saya makan. Saya barusan pulang dari kebaktian, ikut sama anak saya yang kecil tuh, Cindy, yang ngajak saya ke tempat kebaktian calon mertuanya yang di Kapuk gitu ya, namanya Rema Ilahi. Tadi saya ke sana berdua. Nah, pulang pas jam 4, saya waduh, saya mandi buru-buru. Tadi saya izin makan dulu, baru saya bisa masuk ke kesaksian. Jadi itu sedikit mengenai apa yang berkat yang Tuhan berikan buat kami sekeluarga. Kemudian kemarin Pak Mingguan juga sempat bertanya bagaimana itu benjolan di punggung saya kan. Saya belum sempat jawab. Nah, sekarang saya jawab. Tadi waktu saya mau mandi, anak saya si Cindy yang kecil itu yang memang saya suruh dia yang pakai olesin minyak urapan yang Pak Mingguan kasih itu sama saya. Saya baru pakai 3 kali kalau nggak salah. Terus dia bilang, Pak, kelihatannya kempesan tuh katanya. Oh, apa iya? Saya kan nggak bisa lihat di belakang. Iya, dia bilang kayaknya kempesan. Ya, puji Tuhan. Berarti memang kuasa Tuhan melalui minyak urapannya itu nyata gitu ya. Saya percaya nanti makin lama makin membaik dan benar-benar pulih gitu. Saya akan coba terus. Jadi terima kasih buat Pak Mingguan yang sudah memberikan minyak urapan buat saya. Semoga Tuhan memberkati Pak Mingguan. Terima kasih. Shalom. Saya kembalikan pada Pak Nicholas. Silakan Pak. Ya, luar biasa Pak Joni ya. Harus percaya Pak Joni, itu minyak urapan asli dari Israel tuh ya. Asal kita percaya, yakin, kita olesin seperti Pak Joki itu. Sini benjol ya. Katanya harus dioperasi, tapi dia percaya sama kuasa Tuhan, dia pakai minyak urapan, dia pasang salib, terus dalam nama Yesus sembuh, dalam nama Yesus sembuh. Sembuh. Dia nggak perlu operasi, makanya dia suka cita banget. Dia cerita, wah saya langsung, wah luar biasa ini minyak urapan. Makanya kalau saya dapat minyak urapan, ada yang sakit, saya kasih. Ya, saya banyak dikasih sama teman-teman. Kalau ke Israel tanya, Om Mingguan oleh-olehnya mau apa? Minyak urapan aja, yang lain nggak mau saya. Ya, luar biasa ya. Silakan Pak Nikolas. Masuk firman, Tuhan Yesus memberkati. Selamat melayani. Oke. Saya nyanyi satu lagu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu, ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyerahkan hati-Mu
mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang berita-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Baik, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami boleh mengucap syukur atas segala rahmat-Mu. Kalau sebentar lagi hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman. Pakai akal jiwa dan pikiran serta lidah dan mulut hamba ini untuk berbicara tentang kemenangan-kemenangan kasih-Mu Tuhan. Karena kami rindu agar telinga hati kami dibuka. Sehingga Tuhan kami boleh mendengarkan suara, ajakan, serta perintah-Mu Tuhan. Supaya kami boleh hidup di dalam satu kasih. Agar hari-hari kami tidak pernah mengenal apa itu artinya putus asa. Perkenanan-Mu lah ya Tuhan, kami boleh hidup hingga hari ini. Judul itu memberikan kekuatan kepada kami. Sehingga kami boleh Tuhan selalu diberkati, dilindungi. Bahkan kami boleh menerima anugerah daripada-Mu Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan hanya bersama Yesus kami dikuatkan dan dimenangkan. Karena kami tahu hanya bersama Yesus Kau adalah sumber segala-galanya. Kami yakin dan percaya Tuhan, apapun masalah yang kami hadapi pada saat ini Tuhan, biarlah Tuhan Engkau menyelesaikan dengan cara-Mu Tuhan. Solusi telah Kau siapkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya. Kami yang hadir di sini, maupun mereka yang ada di luar, sahabat-sahabat kami, mereka semua tetap menerima berkat yang sama. Terpujilah Yesus untuk selama-lamanya. Kami yakin Tuhan memberkati kami hingga semuanya selesai dengan baik. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih kepada yang hadir. Yang hadir hari Minggu ini mungkin banyak yang keluar kota atau gimana ya. Tapi nggak apa-apa, Tuhan yang penting hadir buat saya. Maka judul lagu ini adalah bukan judul lagu, judul daripada khotbah ini adalah Perkenanan Allah. Bapa, Favor of. Saya percaya setiap kali kita hidup, ketika masalah datang silih berganti, kita merasa bahwa Tuhan jauh daripada kita. Seolah-olah Tuhan meninggalkan kita. Seperti apa tadi yang dikatakan Pak John, ya kan? Yakin saya, dia sendiri bingung ketika menghadapi orang-orangnya di sekitar yang suku apa tadi, yang dalam keadaan kesulitan. Apakah Tuhan tidak berkenan? Ataukah Tuhan tidak mendengar jeritan daripada Pak Joner? Pasti Tuhan tahu. Ketika Pak Joner ini, hamba Tuhan ini melangkah ke sana, maka itu bukan kebetulan. Pasti ada rencana Tuhan di balik itu semua. Tapi kita sebagai pelaksana ini, terkadang kita kecewa. Tuhan mana? Kami nggak punya uang. Kami butuh Tuhan. Maka secara logika, rasanya kita sudah mulai putus asa dengan keadaan seperti ini. Tetapi Pak Joner tadi bersaksi bahwa tiba-tiba, bukan kebetulan juga, melalui informasi siapapun, Tuhan perkenankan ada yang mengirim obat-obatan. Dan tadi juga ditawari oleh Pastor Komingguan, siap mengirim yang namanya Alkitab. Luar biasa nih. Saya percaya Alkitab ini adalah makanan rohani yang tidak pernah habis. Saya katakan kepada semua, selagi mata kita masih melihat, coba celihkan mata melihat firman Tuhan.
Banyak orang-orang yang tidak bisa melihat seperti Pak Pendeta Hari Paat. Mereka ingin lihat sampai dia baca, belajar huruf Braille. Akhirnya dia bisa membaca Alkitab. Nah, kita yang sehat, yang rasanya selalu, maaf ya, kita lebih dominan melihat WA, melihat Facebook daripada Alkitab. Saya katakan itu sebuah pilihan. Saya hanya memberikan anjuran, ya kan? Karena Tuhan, perkenan Allah itu tidak main-main. Jika kau berkenan di hadapanku, apa yang kau lakukan untuk aku? Pasti Tuhan seperti itu. Katakan. Karena Tuhan sebelumnya sudah berjuang buat kita. Dia rela mati di kayu salib. Dosa kita sudah tergaidai oleh kekuasa kegelapan. Sejak zaman Adam. Tapi hari ini, kita dibebaskan dengan kuasa darahnya, penderitaannya. Apakah Yesus menuntut kita? Enggak. Saya katakan, di dalam 2 Tawarik 16 ayat 9, dikatakan di sini, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi, untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Perkenanan Allah ini penting. Tadi saya direferensikan oleh Pastor Komingguan Pak Gembala, bahwa untuk datang berkhotbah di gereja GBI, Bapak Pendeta yang terkenal di situ adalah, yang dikenal di situ adalah Bapak Pendeta Gajah. Yang sekarang dilanjutkan, beliau sudah berpulang ke rumah Tuhan, dan dilanjutkan sekarang oleh anaknya Ibu Mida, dan istrinya adalah Ibu Gembala, kalau nggak salah Ibu Pani. 4 tahun saya sudah nggak datang ke sana. Dan apakah gerejanya berubah? Enggak. Tapi yang ada di dalam gereja itu yang berubah. Ibu Gembala yang tadinya rambutnya hitam berubah menjadi coklat. Haleluya. Macon. Luar biasa. Dan ketika bersaksi, ada 2 saksi, Pak Santandri, saya katakan kami dari FM, Family Ministry, dan juga mewakili FCB Men, ya kan? Ketika Pak Santandri bersaksi, oke, good. Ketika tadi Pak Chandra Kirana bersaksi, dia bertanya dulu, di sini gembalanya orang apa? Orang Batak. Sudah mulai pikirannya. Dia langsung nyanyi lagu tiga bahasa. Karena di situ ada Chinese benteng, orang Cina benteng, ada orang Batak dan orang Indonesia. Saya bisa 3 lagu katanya. Haleluya. Dan Ibu Gembala ini ketika yang naiknya Pak Chandra Kirana, dia sudah bertanya sejak berapa tahun kemarin, tolong kirimkan hamba Tuhan yang bisa doa pelepasan. Begitu Pak Chandra naik, katanya, di dalam kuasa Roh Kudus ya, dalam hatinya, ini orang yang selama ini kamu cari. Oh, saya rasa memang pas, karena Pak Chandra rambutnya memang coklat juga. Jadi setelah saya khotbah, semuanya berjalan dengan baik, maka Pak Chandra mendapatkan order 1. Luar biasa. Karena memang anaknya mendapatkan kuasa kegelapan, dan sekarang ini setengah stroke. Nah, saya katakan di situ, perkenanan Allah. Ketika Yusuf tidak setia kepada apa yang ia lakukan, maka Tuhan tidak akan berkenan. Yusuf ini adalah seorang yang setia. Kalau saya baca di ayat 37, kenapa Yusuf ini dibenci oleh keluarganya? Kenapa? Kita pun akan dibenci oleh sekeliling kita kalau kita selalu membawa kebenaran. Saya baca di ayat 37, pasal 37. Saya bacakan aja. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tak kalah berumur 17 tahun. Jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya.
anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudaranya. Coba. Tentang kejahatan saudara-saudaranya, dia paling dibenci kalau soal begitu. Karena apa? Karena Yusuf dipersiapkan perkenanan Allah ada pada diri. Hebat itu. Saya kalau membaca Yusuf ini bisa meneteskan air mata, tidak pernah berhenti. Kenapa? Saya katakan, Tuhan, jadikan aku selalu berkenan di hadapan-Mu setiap saat. Supaya apa? Supaya kita tidak lari daripada Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan sekarang ini, ketika ekonominya jatuh, ketika dia ribut dengan pasangannya, terus dia bergaul dengan pelakor. Ketika laki-laki ini, saya berkali-kali berulang-ulang katakan, saya belum pernah ketemu laki-laki yang hidungnya belang. Belum. Sekalipun istrinya ada 3 atau 4 orang seberang, tapi hidungnya nggak belang. Iya kan? Terus saya juga lihat nggak pernah ketemu yang namanya matanya keranjang. Nggak ada. Saya juga bingung. Cuman matanya kalau ngelihat orang, lebih dari mata kuda. Maka di dalam firman ini sesuatu yang luar biasa. Kalau kita setia, maka kita akan berkenan di mata Allah. Kunci setia adalah hikmat yang kita terima. Taat, rendah hati, dan tidak sombong. Ketika itu kita terima, maka banyak hal yang kita terima. Perkenanan dari Allah. Maka sekarang ini coba, saya katakan, berapa banyak orang yang hancur karena hidupnya tidak berkenan di mata Allah. Selalu melakukan kebohongan, kesombongan, ketinggian hati. Saya katakan hati-hati di dalam setiap komunitas. Jangan karena dia berlaku, dia mensupport uang dan sebagainya, lalu dia melakukan sesuatu di luar kemampuan seolah-olah dia menjadi pemimpin. Banyak sekali hamba Tuhan yang seolah-olah ketika dia mensupport satu gereja, dia berperan di dalam gereja itu, dia perintahkan Bapak Gembala. Coba tadi saya melihat ketika saya sedikit bersaksi, saya tidak lama, cuma 30 menit saja. Ketika saya tadi ditunggu, tadi ada 2 orang yang mau dibaptis, ditunggu oleh Pak Gembala Daniel. Saya katakan, Tuhan, saya minta maaf karena sampai sekarang saya masih khotbah. Saya bilang dengan Pak Gembala Daniel, Pak, Bapak lanjut aja dulu. Oh enggak Pak, mesti nunggu Bapak. Oke, kalau saya menunggu saya, nggak apa-apa. Berarti ini sudah rencana Tuhan. Saya nggak tahu, kalau orang menunggu, berarti Tuhan memperkenankan kita untuk menyaksikan kebenaran firman. Amin. Tuhan ingin kita melihat satu hal yang luar biasa. Saya tidak melihat kolam renang itu kotor dan banyak orangnya. Yang saya lihat adalah malaikat Tuhan dan Yesus yang hadir di sini. Saya katakan kepada ibu ini, hari ini adalah hari kemenangan. Maka kita nyanyikan lagu Ku Menang, Ku Menang. Karena apa? Yesus bersama para malaikat dan suci surga bersorak-sorai. Maka saya bilang kepada Pak Pendeta Daniel tadi, terima kasih Pak, bahwa hari ini saya merasa diberkati. Saya bilang, ya kan, Bapak sudah menunggu saya cukup lama. Dia menunggu saya, kalau tidak salah, ada 2 jam lebih. Maka di dalam kehidupan ini banyak hal. Ketika hari ini dua jiwa dibaptis dengan pelayanan kami tadi pagi ada di Tangerang, dan saya baru pulang jam 3, jam 4 ini ada pelayanan di sini. Saya merasa sukacita. Kenapa? Karena hanya Tuhan yang bisa melakukan itu. Kalau saya nggak bisa. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Engkau bisa memakai hamba-Mu ini
sebagai tali kasih untuk melanjutkan segala pekerjaanmu, Tuhan, maka sampai akhir hidupku aku tidak akan pernah stop. Karena apa? Karena ini yang kita bisa lakukan untuk Tuhan. Karena selebihnya, saya katakan segala apa yang kita miliki adalah milik Tuhan. Maka saya katakan, ketika kepada Pak Pendeta Daniel tadi, terima kasih kepada Tuhan juga yang sudah menghadirkan Pak Chandra dengan Pak Santandri tadi, maka suasana menjadi suasana gembira dan sukacita. Nah, inilah perkenanan Allah. Apakah saya tadi bisa mengatakan, oh saya nggak bisa hadir, Pak? Bisa, kenapa tidak? Oh enggak, Pak, saya hari ini sibuk. Bisa juga. Maka coba renungkan. Di dalam setiap langkah kehidupan kita ini, ada Tuhan yang melihat pekerjaan kita. Kalau saya baca sekarang ini satu ayat di Kisah Para Rasul 9 ayat 4-5. Pada saat orang-orang percaya mulai bersaksi dan memberitakan Injil, maka Tuhan Yesus sendiri yang bekerja dalam hidup mereka. Lanjut dengan Galatia 2 ayat 20. Sehingga pada waktu penentang yang dikuasai oleh roh, antikristus menyerang orang percaya, mereka bukan hanya menyerang manusia, tetapi mereka menyerang Tuhan Yesus sendiri. Haleluya. Jangan takut. Tuhan ada di pihak kita. Selalu saya katakan Roma 8 ayat 31. Itu adalah ayat favorit saya. Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Gak ada. Maka setiap kali hidup kita berkenan di mata Allah, kita menjadi anak kesayangan Allah. Setiap kali seorang anak berkenan hidupnya di mata bapaknya, ia menjadi ahli waris. Ketika ia disayangi oleh orang tuanya, maka apa-apa disiapkan semuanya. Tanpa diminta, dia sudah disiapkan. Apalagi kita yang saat ini kita sangat percaya bahwa ketika kita berkenan di mata Allah, yang jelas hidup lurus dan penuh dengan hikmat, maka Tuhan akan mempersiapkan segala kebutuhan kita. Contoh, misal tadi, saya berkhotbah, saya melakukan hal yang kurang berkenan kepada ibu gembala atau gembala di sana. Tentu ibu gembala atau siapapun akan telepon Pastor Komingguan. Wah, itu pendeta Paninggolos jangan dipakai lagi, nggak beres itu. Seperti itu. Tapi kalau semuanya baik, tentu saat satu waktu kembali dia akan telepon kembali. Pak, bisa nggak minta nomor telepon Pak Nikolas kembali ya? Kami akan mengundang kembali. Nah, waktu kita diundang kembali, kita jangan bangga. Karena apa? Karena Tuhan yang mengundang kita. Jujur saya katakan, kita manusia ini nggak punya apa-apa. Kita hanya tercipta dari debu dan tanah. Semuanya adalah milik Tuhan. Saya akan bacakan sedikit. Yaitu di Imamat 26 ayat 9-10. Mungkin Pak Joni sudah dapat? Pak Joni? Imamat 26 ayat 9-10. Belum sempat buka ini, Pak. Ya, Imamat 26 ayat 9-10. Pak Derricksonnya lagi berdoa itu, jadi nggak bisa masuk barangkali ya, Pak Derrickson. Kan ini hari Minggu juga. Oh, masuk juga Pak Derrickson. Silakan Pak Joni. Halo. Ya. Imamat ya Pak.
Ya, Imamat 26 ayat 9 sampai 10. Bentar. Imamat 9. 26. Imamat 26 ayat 9 sampai 10. Oh, sorry. Imamat 26. Imamat 26 ayat 6. 9 ayat 9 sampai 10. 9 10 ya. Baik. Imamat 26 ayat 9 dan 10. Demikian firman Tuhan. Dan aku akan berpaling kepadamu dan akan membuat kamu beranak cucu serta bertambah banyak. Dan aku akan meneguhkan perjanjianku dengan kamu. Ayat 10. Kamu masih akan makan dan hasil lama itu akan kamu keluarkan untuk menyimpan yang baru. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Pak Joni. Ya, demikianlah sabda Tuhan. Gereja Tuhan memberkati. Ya, coba ini janji Tuhan. Ketika kita berkenan kepada Allah, Tuhan katakan di sini, dan aku akan berpaling kepadamu dan membuat kamu beranak cucu serta bertambah banyak, dan aku akan meneguhkan perjanjianku dengan kamu. Kamu masih akan makan hasil lama dari panen yang lampau, dan hasil lama itu akan kamu keluarkan untuk menyimpan yang baru. Artinya apa? Hasil kita yang kita terima tidak akan pernah habis. Dan anak cucu kita, janji Tuhan, tidak akan pernah meminta-minta. Coba lihat kisah Yakub. Yakub pada saat dia kehilangan Yusuf, sedih nggak? Bukan sedih lagi. Anak yang paling disayangi, yang dikasih, tiba-tiba dikira mati, digigit singa. Ya kan? Cuman nggak ada. Cuman iblis membisikkan juga, singanya singa ompong. Menangis nggak? Menangis Yakub. Sedihnya luar biasa. Tetapi Tuhan pakai Ruben, anak pertamanya, jangan dibunuh. Dari jauh dia sudah mencari, dia berbuat baik untuk memberikan makanan kepada kakak dan adiknya sedang mencari makanan kambing dan domba. Dari jauh sudah dilihat, itu pemimpi datang. Pemimpi. Karena Yusuf ini selalu mengatakan 2 kali mimpinya. Yang terakhir, matahari dan bulan katanya menyembah saya. Oh, berarti bapak dan ibu kamu juga saya nggak tahu dalam mimpi seperti itu. Dia dipanggil sama Yakub. Benar Yakub, kamu itu bermimpi demikian. Iya katanya Pak. Jadi saya ini sebagai bapak dan ibu kamu juga menyembah kamu. Ya saya nggak tahu, cuman mimpinya begitu Pak. Coba. Haleluya. Pada waktu dia akan dibunuh, Roh Kudus bekerja kepada Ruben. Maaf, Ruben pun mendapat cercaan dari ayahnya. Kenapa? Dia meniduri istri ayahnya yang kedua. Itu Ruben. Jadi memang hati-hati dengan nama ya. Ya kan? Cuman saya nggak komplain dengan orang tua saya kenapa namanya Nikolaus. Karena Nikolaus itu di Wahyu itu adalah pembelot. Wih, luar biasa. Tapi itu Nikolaus yang dulu. Kalau yang sekarang udah bertobat. Luar biasa. Saya kalau dengar khotbah hamba Tuhan nama Nikolaus itu, yang tersinggung nggak tersinggung juga sih. Biasa-biasa saja. Cuman mata saya, cuman badan saya palingkan juga. Pura-pura nggak dengar. Haleluya. Haleluya. Jadi coba sampai ke anak cucu satu contoh. Coba tanya sekarang kepada kesaksian Pastor Komingguan, bagaimana sekarang anak cucunya? Ya, banyak orang punya anak sekarang kena narkoba. Sudah anaknya, cucunya juga kena narkoba. Menderita nggak? Kakek dan neneknya bukan menderita lagi, tinggalnya di panti jompo.
Tetapi sekarang ia rasakan ketika pelayannya berjalan, anak cucunya diberkati. Dan ia sehat. Yang penting sehat. Maka saya katakan kepada banyak orang, ya kan, saya kemarin bersaksi sedikit tentang bagaimana yang kakaknya si Koawi yang punya Heaven ini, perempuan, suaminya ini yang sakit ini, kelihatannya karena dia patwal, ketua patwal, dia suka membentak-bentak istrinya. Ketika saya bersaksi, ada seorang wanita yang selalu mendoakan suaminya, tiba-tiba suaminya yang kaya itu kabur dengan pelakor. 10 tahun kemudian dia balik dalam keadaan buta. Setelah buta, istrinya berdoa dan memeluk. Anaknya dari umur 15 berubah menjadi umur 25, katanya, jangan terima ayah. Dia sudah membuat kita susah. Orang biasa, kalau sudah habis uangnya, habis hartanya dan sebagainya, si pelakor itu tinggal tendang. Dia nendangnya pakai apa? Kakinya dua-dua loh. Coba kita lihat nggak waktu kejadian di Pantai Mutiara. Sudah habis, nggak punya apa-apa, rumah nggak bisa dijual karena harus tanda tangan istri tua. Sang suami ini digebukin sama istri mudanya sampai berdarah-darah. Itu kejadian itu. Ini akibat dosa, ya kan? Dan hati-hati kepada kita, maut itu selalu ngintai kita, kecuali yang saya lihat sekarang ini, maut itu takut, atau kuasa gelap itu takut dengan Ko Chandra sama Ibu Grace. Apa karena warnanya, rambutnya, atau imannya? Betul ya Pak Jonar ya? Ini Ibu Lydia kok nggak bisa nggak hadir hari ini? Ya kan? Apa juga kepada Pak Opung. Opung memang sudah pengalaman luar biasa. Maka ketika ada yang dituakan di sini, coba orang Israel itu ya, selalu kalau ditanya para tua-tua, Singapura berhasil karena dia menghargai orang yang sudah tua. Karena apa? Saya pernah melihat bahwa di Singapura itu, ketika dia mau mengadakan bazar di sekeliling apartemen, si bagian RT ini akan bertanya kepada tua-tua. Kalau orang tua itu nggak setuju, batal. Bukan kayak kita di sini, orang tua nggak setuju, sikat, jalan terus. Emang siapa dia? Nah, saya katakan karakter-karakter hidup ini yang berkenan, saya kembalikan, ketika kita berkenan kepada Allah, Tuhan telah mempersiapkan sesuatu yang luar biasa. Sampai ke anak cucu kita, maka kita tidak akan pernah meminta-minta. Maka hasil panen yang lama itu akan mengeluarkan dan menyimpan hasil panen yang baru. Artinya apa? Bunga. Justru itu kalau misalnya ada orang ulang tahun dan sebagainya, jangan minta bunga beneran, mintalah bunga deposito. Iya kan? Itu akan mengeluarkan dan menyimpan sesuatu yang baru. Itu loh. Ya, Bu Grace ya. Minta seperti itu. Ya, kita percaya pada hari ini semuanya adalah anak-anak Tuhan yang berkenan di mata Allah. Saya yakin di dalam session sharing firman saya ini, saya hanya menginginkan kita bersama adalah satu. Yang selalu saya katakan, kita akan bergandengan tangan selalu, mengucap syukur kepada Tuhan, tidak akan pernah berhenti. Karena Tuhan tidak akan pernah membuat kita sulit ketika kita tidak membuat sulit diri kita sendiri. Hati-hati dengan pekerjaan iblis yang selalu mencoba menjatuhkan kita. Kalau kita jahat, ya kan, coba lihat sekarang ini sedang viral di Facebook, seorang yang bawa mobil Alphard, dia maki-maki itu polisi. Saya pikir itulah gambaran saya dulu, ya kan? Maka saya bilang, Tuhan, ampunilah dia karena dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Karena kesombongan itu adalah awal kehancuran. Kalau Tuhan tidak berkenan, maka apa yang kita miliki habis. Tinggal kodan, lor. Tahu nggak tinggal kodan kolor? Ya tinggal kolor.
Banyak kan ya kejadian. Nih, saya kasih tahu. Ada kesaksian seorang umur yang 74 apa 75. Waktu itu ada pastor Komingguan juga. Di chapter Happy. Mukanya klimis, ganteng, badannya kurus, memang dia orang konglomerat deh kalau saya bilang. Tiba-tiba dia bersaksi, dia adalah bos judi bola, bandar bola. Dan dia baru kalah menjadi bandar dan hidupnya berantakan, modalnya habis dan hancur. Tiba-tiba setelah habis, temannya modalin lagi 1 miliar. 1 miliar ya, dia habis kalah waktu itu 320 M. Dia katakan. Nah, dia dikasih lagi temannya ini tukang judi semua. Dikasih lagi 1 miliar, habis. Kalah lagi. Sampai pada akhirnya dia kos. Saya nggak tahu keluarganya seperti apa, berantakan apa enggak, saya nggak ngerti. Karena dia nggak cerita terlalu jauh. Sampai akhirnya dia kos, bayar kos 1 juta aja dia nggak punya uang. Coba bayangkan, upah dosa adalah maut. Yang seperti ini apakah berkenan hidup di mata Allah? Enggak. Tuhan paling nggak suka dengan judi dan orang yang sombong. Saya sedikit bacakan sedikit lagi ya. Yakobus 1 ayat 17. 5 menit lagi saya selesai. Allah Bapa sangat mengasihi kita. Ia tidak pernah menahan kebaikannya. Ia selalu melimpahkan segala sesuatu yang baik dan anugerahnya yang sempurna bagi kita. Haleluya. Maka ini contoh-contoh kebaikan Tuhan yang berikan. Maka kalau kita tidak berkenan di mata Allah, alangkah sayangnya dalam hidup ini. Alangkah berdosanya kita. Setiap hari kita bikin sulit Tuhan. Padahal Tuhan tidak pernah mempersulit kita. Asal dia berdoa mintanya emas. Ya kan, yang datang emas dari Jawa. Ya kan? Ya setiap hari mintanya emas. Setiap hari minta kekayaan. Setiap hari minta Lamborghini. Ya kan? Maka itu tidak akan berkenan. Nah, perkenanan Allah adalah hidup kita rendah hati. Tidak sombong. Jujur. Bekerja apa adanya. Kalau jadi karyawanlah. Jadi karyawan yang baik. Yang selalu baik di mata, bukan di mata manusia loh, tetapi di mata Tuhan. Kalau jadi pimpinan, seorang pimpinan perusahaan, jadilah pimpinan yang baik. Yang selalu memberikan kebaikan, kebajikan kepada bawahannya. Kalau jadi pengusaha yang baik. Jangan nipsani, tipu sana, tipu sini. Yang membuat orang lain menderita. Maka sekarang ini belajar dari ini semua. Jika kita berkenan di mata Tuhan, Tuhan sudah mempersiapkan ahli waris sejati. Maka terima kasih pada hari ini, sore hari kepada Bapak Gembala yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bicara tentang perkenanan Allah. Maka saya berpesan, jadilah hidup benar di mata Tuhan. Jadikan kita ini adalah anak-anak yang setia, jaga harkat dan jaga harkat dan nama baik Tuhan. Kalau kita seorang anak raja, jadilah pangeran yang benar, gitu loh. Kalau kita mengatakan bahwa kita adalah pangeran daripada raja, jadilah kita mengangkat harkat martabat raja itu, sehingga apa yang diinginkan oleh Tuhan berkenan di matanya. Tuhan selalu ingin supaya kita baik dan hidup benar. Keluarga kita diberkati, dan saat kita diberkati, kita nggak lupa. Kita selalu ingat kasih setianya. Maka apa yang kita terima itu kekal. Maka sampai akhir hayat, saat kita dipanggil, Tuhan katakan, aku pergi telah menyediakan tempat bagimu. Artinya apa? Bahwa hidup kita tidak pernah sia-sia. Maka jadikan hidup ini selalu berkenan di mata Allah, menjadi contoh yang baik dalam lingkungan, berbuat dengan segala hasil jeripaya, keringat yang kita makan adalah betul-betul dari yang halal, bukan yang tidak halal.
Coba bayangkan ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak halal, kita berikan terus. Kita berikan kepada keluarga kita. Apa yang terjadi? Maka keluarga, anak, istri kita memakan barang yang haram, bukan yang halal. Yang pastinya itu akan terjadi sesuatu. Ketika kita memberikan sesuatu kepada kawan-kawan itu, sesuatu yang jahat, apakah kita mendapatkan sesuatu yang baik? Enggak. Kita akan makan kejahatan itu sendiri. Tapi kalau kita berbagi baik kepada kawan-kawan, maka kita akan menerima berkat yang baik juga dari sahabat itu. Sehingga apa? Kebaikan kita terima. Dan itulah maunya Tuhan kepada kita. Baik, sekali lagi, terima kasih. Inilah wejangan dari Tuhan. Maka apa yang mungkin saya sampaikan ini adalah firman tentang kebenaran. Dan saya pesan juga kepada Pak Jonan, lanjut terus. Tuhan memberkati segala langkah Tuhan, jangan pernah di stop. Karena Tuhan memperkenankan Bapak untuk datang ke tempat itu, suku Baduy itu. Jadi, jadikan hidup ini penuh dengan kemenangan, ya kan? Karena amanat agung belum selesai sampai sekarang. Sampai kapanpun tidak akan pernah selesai. Kalau sampai saatnya tiba, Tuhan sudah mempersiapkan tempat yang indah buat kita. Terima kasih, Tuhan memberikan berkat yang berlimpah. Haleluya. Kita berdoa sebentar. Bapa di dalam surga, terima kasih atas segala kebenaran firman yang sudah hamba sampaikan kepada kawan-kawan di sini. Kiranya Tuhan memberikan berkat kasih yang berlimpah. Perkenanan-Mu lah hingga saat ini kami boleh hidup Tuhan. Sehingga kami banyak diajarkan tentang kebaikan, kebajikan, dan kerendahan hati. Jaga hidup kami Tuhan, supaya apa yang kami terima melalui firman-Mu ini hidup untuk sekeliling kami, untuk keluarga kami, juga untuk setiap orang yang mendengarkan. Kami yakin dan percaya pada saat ini di FM adalah family ministry yang telah Kau bentuk dengan perkenanan-Mu ya Tuhan. Sehingga kami semua setiap hari mendapatkan rema dan tema yang berbeda. Dari setiap hamba Tuhan yang memberikan sharing firman ini. Kiranya semua ini menjadi kebaikan dan kebajikan buat kami. Terima kasih. Kami yakin dan percaya ketika kami hidup benar dan berkenan di mata-Mu, maka anak cucu kami tidak akan pernah terlunta-lunta. Dan kami tidak akan pernah sia-sia. Apa yang kami lakukan dan kami kerjakan dibenar di mata-Mu adalah berkat kasih dan kemurahan dan kelimpahan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami percaya. Tuhan memberkati, melindungi kami semua yang hari ini hadir mendengarkan semua apa yang hamba mengucapkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kita yang percaya katakan haleluya. Amin. Tuhan berkati. Makasih, saya kembalikan kepada Pak Gembala. Penambahnya Pak Yang ya, luar biasa ya, kita semua ya. Memang di dalam temanya ya, perkenanan Allah Bapa ya. Apakah kita, ini pertanyaan buat kita semua, apakah perkenanan Tuhan Yesus itu masih ada di setiap segala aspek kehidupan kita, dalam pekerjaan, di dalam sikap kita, ya, di dalam setiap perilaku kita, ya. Gimana? Utama kepada Tuhan, ya. Ayo kita mempersembahkan selagi kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan. Karena dikatakan persembahkanlah tubuhmu, ya. Itu yang Tuhan mau, yang suci, yang tidak bercacat celah, ya. Karena kita ini sudah diselamatkan, sudah dipilih oleh Tuhan, menjadi orang, dan kita ini sudah menjadi ciptaan baru ya. 2 Korintus 5 ayat 17 ya. Kita ini sudah menjadi ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Nah, kita harus lakukan itu terus, ya. Bahkan dikatakan di 1 Petrus 4 ayat 1b ya, dikatakan karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Ini yang sulit ya. Kita terkadang roh penurut ya, tapi terkadang daging ini yang berontak ya. Ya, masih suka neko-neko ya dengan Tuhan. Tuhan, apa-apa lah Tuhan, kan saya bohong sedikit, bohong kecil. Ini yang repot. Padahal dikatakan firman Tuhan ya, bohong kecil, bohong besar itu sama. Ya. Kalau bohong kecil ditumpuk, akhirnya menjadi apa?
bom besar. Nah, ini menjadi apa? Maut. Ya. Hati-hati. Besar. Kadang iblis itu memberi peluang buat kita ya. Nah, kita ini buka celah. Nah, ini repot ya. Jangan buka celah. Segala sesuatu kita harus berjaga-jaga dan waspada. Karena iblis itu datang meraung-raung ya, mencari mangsanya untuk siap untuk ditelan ya, untuk dibinasakan. Tapi saya percaya di dalam family ministry ini nggak ada yang seperti itu ya. Kita ini semua kuat di dalam iman percaya kepada Tuhan. Amin. Ya, saya paling suka itu kalau berbagi untuk pelayanan ya. Tadi pagi saya dapat telepon dari Daniel Lelukna yang minta baju yang besar, ukuran besar karena ada 2 orang yang dibaptis ya. Dia mendadak ya. Tapi saya bilang gini, saya mungkin ada kaos yang ukuran besar ya, tapi masih layak pakai lah bekas saya ya. Gak apa-apa, itu karena orang itu sudah maaf kata ya, katanya diusir dari rumah, tidak bawa apa-apa. Waduh, saya sedih banget ya. Saya langsung ke gereja itu saya beres pada baju-baju ya. Saya kasih itu dari teman-teman saya juga ada yang donatur menyumbang baju-baju itu ya. Saya kasih itu ya. Pilih aja mana yang suka ambil. Ya. Ternyata Tuhan Yesus itu luar biasa ya. Dia selalu menyiapkan berkatnya itu untuk orang-orang yang sangat membutuhkan. Itu yang kita harus lakukan ya. Berbagi itu sangat indah di atas di mata Tuhan ya. Bahkan tadi juga dia minta saya untuk ikut membaptis orang ya, tapi karena saya ada anak cucu mantu datang ke rumah ya, saya bilang saya nggak bisa ya, tapi saya berbagi ya. Orang yang sudah dibaptis kita harus berbagi Alkitab. Oh ya, itu bagus banget. Nah, itu saya bagi Alkitab. Orang-orang itu pas kebetulan belum memiliki Alkitab ya. Saya suka cita banget ya. Apa yang saya bisa mempersembahkan, ayo kita persembahkan yang terbaik. Ya, karena Tuhan paling senang deh kalau segala sesuatu yang kita bisa lakukan untuk kehendak Tuhan, itu yang luar biasa. Ya, ayo lakukan selagi kita masih ada kesempatan. Memberi itu indah. Saya paling suka. Memberi itu sangat disukakan oleh hati Tuhan. Amin. Ya, kita lakukan selagi kita masih bisa melakukan pelayanan sama Tuhan. Menjadi indah di mata Tuhan. Menjadi berharga di mata Tuhan. Kita ini semua berharga di mata Tuhan. Amin. Ya, besok kita akan dilayani. Terima kasih untuk hambanya Bapak Nikolas Leang sudah memberkati kita semua. Dan besok kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Herman Tanjung. Ini orang yang luar biasa ya. Kesaksiannya nanti kita dengar. Istrinya sudah meninggalkan ya. Sudah pulang ke rumah Bapak. Luar biasa ya. Tahun lalu ya. Nanti kita dengar kesaksiannya. Bagaimana dia mengalami insiden, kecelakaan. Tetapi dia kayak nggak meninggal, tapi istrinya tiba-tiba bisa dipanggil oleh Tuhan. Luar biasa. Saya sampai waktu dia kesaksian juga saya sedih banget ya, waktu di gereja itu saya kaget dan besok saya minta beliau untuk kesaksian gimana dia hidup sekarang di dalam kesendirian. Dia bilang saya tidak sendiri, ada Tuhan Yesus yang selalu menemani saya. Amin. Luar biasa ya. Ini luar biasa juga Pak Nikolas ya, ingatin saya untuk panggil Pak Pendeta Herman Tanjung, jadi bersedia untuk main kita besok. Jangan kita Herman Tanjung. Ayo bawa teman-teman ya supaya bisa jadi berkat untuk kita semua. Amin. Silakan satu lagu Pak Nikolas sebelum doa syafaat. Buat siap untuk doa syafaat. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya ada mukjizat.
Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Baik, terima kasih, Tuhan berkati. Kembali kepada hamba-Nya. Ya, silakan Bu Adeline. Siapa? Mari kita satu di dalam doa. Segala puji syukur hanya bagimu Bapa, segala kemuliaan hanya bagi namamu Tuhan Yesus di tempat yang maha tinggi. Kami mengucap syukur Tuhan untuk sore hari ini, di mana kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang boleh disampaikan oleh Bapak Evangelis Nicholas Liang Tuhan. Terima kasih Bapak. Kiranya firman yang boleh kami dengar pada sore menjelang malam hari ini Tuhan, di mana perkenanan Tuhan biarlah ada dalam hidup kami, ada dalam hati kami, ada dalam aktivitas pekerjaan bahkan usaha kami Bapa. Kami percaya Tuhan ketika kami mengandalkan Tuhan, Tuhan ada di sana untuk menolong kami. Tuhan ada di sana untuk menyertai kami Bapa. Terima kasih Tuhan, jadikan terus kami Bapa, anak-anak-Mu di tempat ini boleh menjadi anak-anak yang sesuai yang Tuhan mau, bukan yang dunia mau Bapa. Terima kasih Tuhan, biarlah kiranya firman boleh ditaburkan, itu kami percaya Tuhan boleh jatuh ke dalam hati kami yang paling subur, sehingga boleh berakar, bertumbuh dan berbuah, dan kami siap untuk menjadi pelaku firman-Mu Tuhan, di mana lewat kami Tuhan, orang lain boleh melihat betapa dahsyat dan luar biasanya Allah yang kami sembah. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati terus hamba-Mu, Bapak Evangelis Nicholas Tuhan, dalam setiap pelayanannya, dimanapun dia melayani, ada senjata Tuhan yang selalu menyertai, menopang dia, ada kekuatan Roh Kudus-Mu yang akan selalu mengurapi hamba-Mu ini dari ujung kepala sampai ke telapak kaki. Terima kasih Bapak, dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan yang sempurna, Tuhan limpahkan buat Bapak Evangelis Nicholas Liang Bapak. Bersama dengan istri, anak-anak, menantu, sampai ke anak cucu. Tuhan Yesus memberkati. Keluar masuknya hamba-Mu di rumah mereka Tuhan. Engkau Yesus yang menjaga. Engkau Yesus yang melindungi mereka Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan keluarga hamba-Mu Bapak Nicholas ke dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih. Mengucap syukur juga Tuhan untuk semua anak-anak Tuhan yang ambil bagian di dalam pelayanan pada sore jelang malam ini Tuhan. Kami percaya pelayanan kami tidak kembali dengan sia-sia. Bahkan kami yang tetap taat dan setia untuk mengikuti ibadah Zoom ini Tuhan, walaupun ada yang buka kamera ataupun tidak, tapi kami percaya Engkau melihat ketaatan kami Bapa, karena Engkau memberkati kami sesuai dengan takaran yang sudah Tuhan Yesus sediakan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati untuk hamba-hamba Tuhan yang boleh ada di dalam call ini, di dalam Zoom ini. Engkau memberkati Tuhan gembala sidang kami, gembala Kul Family Ministry yang Tuhan percayakan kepada hamba-Mu Bapak Pendeta Bapak Pendeta Komingguan Tuhan, bersama dengan Bapak Hendra Winata. Tuhan Engkau yang memberkati, perlengkapi mereka dengan senjata Allah ketika mereka akan membawa jiwa-jiwa untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Biar Engkau Yesus yang maju berperang melawan setiap firman yang boleh ditaburkan, itu boleh jatuh ke tanah yang subur Bapak, sehingga setiap hati yang mendengar itu boleh terus diberkati dari ujung kepala sampai ke telapak kaki, sehingga pelayanan hamba-Mu Bapak Gembala kami dengan Bapak Hendra Winata juga itu boleh menjadi berkat Tuhan, menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati setiap pelayanan hamba-Mu ini Tuhan, Bapak Gembala kami, Pak Komingguan dan Pak Hendra Winata, dimanapun mereka melayani Tuhan, Tuhan Yesus yang selalu menopang, yang memberikan kekuatan, yang memberikan kuasa yang luar biasa Tuhan. Engkau memberkati Bapak, sehingga apa yang dilayaninya Tuhan itu boleh
menjadi berkat, boleh berguna buat orang-orang di sekitar, bahkan khususnya di tengah-tengah keluarga besar gembala kami, Bapak. Terima kasih Tuhan, Engkau terus sembuhkan Bapak Gembala kami, Bapak Hendra Winata Tuhan, dalam keterbatasannya Tuhan, tapi dia tetap mempunyai iman yang teguh, iman yang kuat, bahwa dia punya Allah yang dahsyat. Dia punya Tuhan Yesus yang sanggup melakukan banyak perkara dalam hidupnya, yang tidak mungkin, yang mustahil bagi manusia. Tetapi ketika imannya tumbuh menjadi besar, Engkau akan buat itu menjadi tidak mustahil, Bapak. Di dalam nama Yesus, pemulihan boleh terjadi buat Bapak Hendra Winata dari ujung kepala sampai ke telapak kaki. Engkau terus rawat dan pelihara hamba-Mu ini, Bapak. Karena kami percaya kerinduan hamba-Mu ini untuk terus melayani Tuhan di sisa hidupnya semakin bertambah umur. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, dengan kekuatan yang ekstra Tuhan terus memberkati setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani, yang akan membawa banyak jiwa untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, memberkati juga para pengerja-Mu Tuhan, Pak Deriksen, Pak Joni, Engkau memberkati, bahkan Pak Bu Ibu Grace, bahkan hamba-Mu juga yang mengambil bagian kami di dalam tim doa. Tuhan terus berkati kami, berikan kami roh kesehatian, roh kesatuan Bapak, terus bergandengan tangan untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan, bukan buat manusia. Kami mau melayani untuk Tuhan, bukan untuk manusia, Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, lewat keterbatasan kami, kekurangan kami percaya Tuhan pakai kami lebih heran dan luar biasa lagi, Bapak. Terima kasih Tuhan, siapakah kami ini Tuhan, sehingga kami dapat membalas semua kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kami. Selain ucapan syukur, dan kami serahkan roh, tubuh dan jiwa ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan terus pakai tubuh ini, mulut ini, telinga ini, kaki, untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kuduskan setiap perkataan yang keluar dari mulut kami, Bapa, sehingga perkataan yang memberkati boleh keluar dari mulut kami, Bapa. Terima kasih Tuhan, kami tidak mau lagi menjadi manusia lama, tetapi kami mau jadi manusia baru yang setiap hari diperbaharui oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, sungguh kami bangga. Kami punya Allah yang luar biasa seperti Engkau, dan kami bangga Engkau tangkap kami menjadi anak-anak-Mu, Bapa. Terima kasih Bapa, terus berkati kami, setiap keluarga yang ada di tempat ini Tuhan, maupun mereka yang tidak hadir di dalam Zoom ini. Tuhan juga memberkati mereka. Dalam keadaan apapun Tuhan, Engkau mau menilik hati mereka pribadi lepas pribadi. Jadikan Tuhan kami yang boleh ambil bagian di tempat ini terus boleh melakukan hal yang baik Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga bersatu hati berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia tercinta Tuhan. Engkau memberkati setiap apapun yang terjadi di bangsa ini. Kami percaya Engkau memakai Bapak Presiden kami untuk terus memberkati negara kami Indonesia ini menjadi negara yang merdeka, menjadi negara yang benar-benar maju, menjadi negara di mana banyak pertobatan di bangsa ini. Bapak, kami percaya Engkau pakai bangsa Indonesia boleh menjadi bangsa yang memberkati banyak bangsa di muka bumi ini, Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami kuatkan Tuhan Yesus, kami mampu karena Tuhan Yesus. Terus mampukan kami untuk kami berdoa untuk bangsa ini Bapa. Terima kasih, kami berdoa untuk dari pemerintahan yang tertinggi sampai yang terendah, RT RW bahkan sampai kepala rumah tangga. Tuhan Yesus memberkati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Memberkati setiap gereja-gereja yang boleh berdiri dari Sabang sampai Merauke di Indonesia ini. Tuhan Yesus juga memberkati setiap pendeta, hamba-hamba Tuhan, para gembala sidang yang boleh Tuhan percayakan di setiap gereja satu dengan gereja yang lain juga. Tuhan memberkati, bekali mereka dengan terus mempunyai iman yang kuat, iman yang teguh. Sekali Yesus tetap Yesus. Terima kasih Bapa, dalam keadaan apapun buat kami Tuhan, untuk kami selalu bersyukur kepadamu Bapa. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa kesalahan kami Tuhan Yesus. Berdoa juga untuk mereka yang terbaring sakit di rumah sakit Tuhan, bahkan di rumah mereka masing-masing Tuhan memberkati, lewat perawat, lewat obat-obatan, bahkan lewat dokter Tuhan juga Tuhan memberkati Tuhan. Tuhan pakai dokter, obat-obatan untuk memberkati
mereka yang sakit, sehingga segala sakit boleh sembuh. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Inilah kami Tuhan Yesus. Kami naikkan doa yang kurang sempurna ini Bapa. Dengan kami bersama-sama berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat Allah. Kami berdoa bersatu hati Tuhan. Sebelum kami terima berkat itu. Untuk Ibu Adeline yang mana malam ini akan terbang ke Manado bersama kakaknya itu. Sertai perjalanannya itu. Sehingga dia boleh sampai ke Manado dengan kesehatan yang sempurna. Juga ketiga anaknya yang ditinggalkan di Bogor. Dia dengan malaikat terang-Mu Tuhan. Sehingga apapun yang keadaan apapun Tuhan, kami percaya Kau pasti memberkati ketiga anak Ibu Adeline. Juga suaminya yang di Palu juga Kau berkati. Kami percaya Tuhan, dia akan sukacita di dalam Kau Tuhan. Sekalipun omnya sudah dipanggil oleh Kau Tuhan, kami percaya yang sudah menyediakan tempat di surga. Terima kasih. Amin. Dan kami terima berkat-Mu Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan Tuhan melindungi Engkau. Tuhan menyertai Engkau dengan wajahnya dan memberi kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita semua, memberi damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak Ibu, anak mantu, cucu, semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Dan kiranya tangan Tuhan menyertai segala pekerjaan Bapak Ibu, anak mantu, semuanya diberkati oleh Tuhan. Apapun yang dilakukan, tangannya selalu buat berhasil dan di dalam nama Yesus. Dan kiranya Tuhan Yesus juga tangannya memberkati pelayanan kami Tuhan. Menjadi dupa yang harum. Menjadi perkenanan-Mu selalu ada di dalam setiap pelayanan kami. Sehingga hati-Mu disenangkan. Dan kami percaya Tuhan, Kau memberkati setiap kami ibadah family ministry Tuhan. Menjadi berkat untuk banyak orang. Dan kami percaya hanya nama-Mu saja yang ditinggikan, yang dipermuliakan. Hanya di dalam nama Yesus, kami yang sudah terima berkat, sama-sama kita setuju katakan. Amin. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus berkati. Baik, terima kasih. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Nikolas. Silakan bincang-bincang Pak Joni Iskandar. Tuhan Yesus memberkati. Baik. Ya, shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terima kasih untuk Pak Nikolas Liang yang sudah menyampaikan firman Tuhan hari ini, yang memberikan kekuatan baru pada kita supaya kita berkenan di hadapan Allah. Terima kasih juga untuk Recording stopped. Ibu Adeline yang sudah menyampaikan doa syafaat buat